Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Darmawan dengan NIM 2101500010. Dan keempat rekan saya yaitu Sadam Hakiki Pelawi, Andren Ilham Rikaldo, Haris Abdillah, dan Rizky Amana. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu berupa RAB proyek dan juga schedule proyek. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Haris Abdillah. Kepada Haris Abdillah, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, kita mungkin akan menjelaskan dulu pengertian manajemen proyek. Apa sih pengertian dari manajemen proyek itu? Proses atau teknik seni untuk mencapai tujuan atau sasaran proyek secara optimal melalui aktivitas perencanaan atau planning. Pengorganisasian, menggerakkan, dan pengendalian dengan menggunakan sumber daya yang milik atau sumber daya manusia, uang, dana, peralatan, material, teknologi, dan lain-lain. Perencanaan juga kita bisa memilih penetapan atau penentuan tempat, strategi sasaran, program prosedur, standar atau kriteria, mutu, metode, anggaran atau biaya, dan waktu yang dibutuhkan. Dalam perencanaan, kita juga akan menentukan penjadwalan, perencanaan biaya, perkiraan biaya, perencanaan metode, perencanaan mutu, dan perencanaan alokasi sumber daya manusia. Dan dalam sistem yang kami buat ini, kami merencanakan penjadwalan dengan metode kurva S yang akan ditunjukkan dari series research ini. Boleh ditunjukkan untuk Ilham? Ini kan? RAB. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh kepada Sadam Hakiki Pelawi. Saya persilahkan. Datang dari rencana anggaran biaya yang definisi yaitu sebuah dokumen yang menandakan proyek dan anggaran biaya yang terkait bahan, peralatan, dan lainnya. Nah, saya kami di sini ingin menjelaskan sebuah proyek pola dasar dengan 2 lantai. Dapat kita lihat ada 4 pekerjaan secara garis besar, yaitu pekerjaan persiapan dengan dana sekitar 408.800 ya, dengan bobot 1,36% dari total kebutuhan biaya. Yang kedua ada pembangunan satu atau persiapan 2 lantai. Nah, itu memakan biaya sebanyak 302.903.240 rupiah dengan bobot 6,7%. Selanjutnya pembangunan satu. Nah, di situ memakan dana sebesar 91.538.274 rupiah dengan bobot 22,89%. Dan yang terakhir adalah pekerjaan infrastruktur dengan total biaya 250.000 dengan bobot biayanya 0,06%. Dan jadi total keseluruhan biaya dari proyek pembangunan di 2 lantai ini adalah
400.230.315 rupiah. Nah, setelah ini adalah pemaparan tentang time schedule yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Adrian Abdikardo. Saya silakan. Terima kasih Saudara Sadam. Terima kasih untuk Saudara Ilham. Dalam proyek ini, pekerjaan proyek ini di mana sekolah dasar 2 lantai dalam waktu pelaksanaannya itu ialah 6 bulan. Nah, ada beberapa pekerjaan yang memang harus dilakukan dalam pembangunan infrastruktur ini. Di antaranya adalah pekerjaan pendahuluan, yaitu pembangunan RKP1, yaitu persiapan untuk 2 lantai, pekerjaan tanah dan hubungan, pekerjaan fondasi, pekerjaan dinding dan struktur beton, pekerjaan struktur beton, pekerjaan pintu dan jendela kaca, pekerjaan atap, pekerjaan plafon, lantai, pengecatan dan laburan. Di mana instalasi listrik itu termasuk yang utama dan kemudian akan dilanjutkan lagi untuk pekerjaan lantai kedua, di mana pekerjaan lantai kedua itu ada beberapa step, yaitu pekerjaan dinding dan struktur beton, pekerjaan eksekusi pintu dan jendela kaca, pekerjaan atap, pekerjaan plafon, pekerjaan lantai, pengecatan dan laburan, dan instalasi dan armatur. Di mana pekerjaan pendahuluan ini memakan anggaran sebesar Rp5.408.800 dengan bobot 1,35% yang akan dilakukan pada bulan Januari dari minggu pertama ke minggu ketiga. Yang kedua, ada pekerjaan tanah dan hubungan dalam fondasi yang akan dikerjakan pada minggu ketiga bulan Januari dan hingga bulan Februari minggu kedua. Dengan bobot yang harus dicapai ialah 1,93%. Yang selanjutnya ada pekerjaan fondasi yang akan dilakukan pada bulan Februari minggu ketiga sampai ke bulan Maret minggu ketiga juga. Dengan bobot sebesar 4,9%. Dengan totalan yang akan dilakukan pekerjaan selama 1 bulan dari awal bulan Maret, dari akhir bulan Februari sampai akhir bulan Maret. Yang selanjutnya ada pekerjaan dinding dan struktur beton dengan anggaran Rp7.438.200 dengan bobot 4,36% yang dikerjakan pada minggu keempat bulan Maret sampai dengan minggu kedua bulan April. Bobotnya sebesar 4,36%. Pekerjaan akan dilakukan secara terus-menerus hingga bulan Juni pada minggu keempat yang dijadwalkan akan beroperasi jika rencana progres kumulatifnya sudah mencapai 100%. Kemudian dengan dana yang dengan jumlah dana sebesar Rp400.230.315 di mana pekerjaan yang konsumsi biaya terbesar yaitu pekerjaan atap untuk pembangunan RKP persiapan lantai 1 dan lantai 2 yaitu sebesar Rp28.847.318. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, akan saya lakukan dengan rekan saya itu sejak mana. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Ade. Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai presentasi yang sudah dilakukan ini. Yang pertama itu mengenai pelaporan status proyek, yaitu yang efektif dimulai dengan memastikan proyek kita tetap pada jalurnya dan memenuhi tenggat waktu dan mencapai tujuannya dengan pelaporan yang tepat. Laporan status proyek yang sedang kami jelaskan ini, yang mana akan memberikan wawasan penting mengenai kesehatan proyek, memungkinkan manajer proyek mengidentifikasi potensi masalah atau risiko dan mengambil tindakan perbaikan dengan cepat. Mereka juga membantu manajer proyek untuk mengkomunikasikan kemajuan dan hasil kepada pemangku kepentingan, sehingga semua orang mendapat informasi dan terlibat sepanjang siklus hidup proyek. Selanjutnya,
Laporan proyek di sini kami menggunakan Microsoft Project dalam mengatur waktu, RAB dan semuanya sehingga dapat dijelaskan secara efisien dan efektif kepada rekan-rekan tim semuanya. Selanjutnya, pada laporan status proyek ini bertujuan untuk menginformasikan kemajuan kepada pemangku kepentingan tersebut dan mengidentifikasi potensi masalah atau risikonya. Dan jenis laporan proyek ini bersifat laporan periode berjalan, yaitu mereka yang memberikan pembaruan mengenai tindakan yang sedang berlangsung atau dijadwalkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Laporan mungkin menekankan tugas yang telah selesai dan perbedaan antara tanggal penyelesaian yang diharapkan dan tanggal penyelesaian sebenarnya. Jika ada yang tidak beres, laporan tersebut menjelaskan alasan penyimpangan tersebut dan menyarankan tindakan perbaikan yang sesuai untuk mengatasi. Pada proyek ini juga kami memberikan suatu cara yang efektif dan efisien pada teman-teman dalam membuat laporan proyek yang bagus. Yang pertama itu teman-teman harus membuat garis besarnya. Yang kedua kumpulkan data, RAB atau tim-tim dan juga biaya yang diperlukan. Yang ketiga siapkan laporannya. Mungkin teman-teman bisa lihat format laporan yang ada di jurnal ataupun pada laporan yang ada pada media sosial. Dan yang ketiga teman-teman bisa gunakan juga template Microsoft Project yang ada pada media sosial sehingga dapat membuat laporan kita menjadi efektif dan efisien. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator Ilham Darmawan. Oke, terima kasih kepada keempat rekan kelompok saya. Jadi di sini saya akan menyimpulkan manfaat dari kita menggunakan RAB dan schedule dalam memanajemen proyek. RAB membantu kita mengidentifikasi dan mengestimasi biaya proyek, sementara jadwal menentukan urutan kegiatan dan waktu pelaksanaannya. Keduanya bekerja bersama untuk menyediakan dasar yang kokoh bagi perencanaan, pengendalian, dan pemantauan proyek. RAB membantu mengelola aspek keuangan, sementara jadwal memastikan proyek berjalan sesuai waktu yang ditetapkan, meminimalkan risiko keterlambatan, dan memungkinkan evaluasi kemajuan secara efisien. Mungkin hanya ini yang kelompok kami dapat sampaikan. Lebih dan kurang atau ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.